Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Tesla. Bertemu lagi dengan saya Hendra. Kali ini kita akan mereview sebuah adaptor 12 volt 3 ampere. Ya, adaptor 12 volt 3 ampere. Dan tidak hanya mereview, tapi kali ini kita juga menjelaskan sistematis kerjanya. Adaptor ini adalah adaptor yang sudah dirakit di video sebelumnya. Ingin tahu kelanjutannya bagaimana? Simak saja videonya baik-baik ya. Jangan di skip dan jangan sampai ada yang kelewatan. Nah, teman-teman, di depan saya ini sudah ada adaptor rakitan saya dan nantinya saya akan menjelaskan step by step sistem kerjanya dari awal sampai di output rangkaian. Oh iya, mohon maaf sebelumnya jika rangkaiannya kurang enak dipandang, kelihatan tidak rapi dan tidak safety. Tapi ini benar-benar sengaja saya berbuat agar teman-teman di rumah, khususnya untuk pemula, agar gampang dipahami. Oke, langsung saja kita mulai dari sini, dan di sini sudah ada kabel steker. Ke input kabel steker ini nantinya akan tercolok di stop kontak bertegangan 220 dan outputnya sudah saya sambung ke lilitan primer trafo yang tegangan kerjanya 220. Oke, saya ulangi sekali lagi, input kabel steker ini ke stop kontak dan outputnya akan terhubung ke lilitan primer trafo 220. Transformator atau biasa disebut juga dengan trafo adalah alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik satu atau lebih rangkaian ke rangkaian lain. Melalui gandeng magnet berdasarkan prinsip induksi elektromagnetiknya, trafo juga alat digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan, terdiri dari kumparan primer dan sekunder. Trafo juga banyak ragam jenis dan tipenya. Ada trafo step up, ada step down, inti besi, inti udara, inti ferit, trafo toroid, trafo otomatis, trafo daya, trafo distribusi, trafo pengukuran, dan masih banyak lagi model-model bentuknya. Dan jenis trafo yang kita gunakan untuk saat ini adalah trafo jenis step down. Trafo jenis step down adalah trafo yang bisa menurunkan tegangan. Itu karena kumparan primernya jauh lebih besar dibandingkan kumparan sekundernya. Masing-masing setiap kumparan primer dan sekunder itu terpisah, tidak ada kabel yang terhubung antara satu dengan yang lain. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Jawabannya ada pada inti besi. Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluks yang ditimbulkan oleh arus listrik melalui kumparan. Dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas bagi rugi-rugi besi yang ditimbulkan oleh eddy current. Berikut hasil penjelasan singkat tentang trafo, dan kita lanjut kembali ke rangkaian adaptor ini. Saya ulang sekali lagi, input kabel steker ke stop kontak, output kabel steker ke input primer trafo 220, dan output trafo 16 itu langsung ke input rangkaian dioda. Dioda. Jenis dioda yang saya pakai ini dioda biasa atau penyara dan sering disebut juga dengan rectifier. Pada dasarnya, dioda adalah komponen yang dapat merubah arus AC menjadi DC. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor serta juga mempunyai elektroda terminal, yaitu anoda sebagai positif dan katoda sebagai negatif. Kalau katoda itu tandanya ada garis putih, sedangkan untuk anoda tidak ada sama sekali. Ini nama rangkaian diodanya, sering disebut juga dengan rectifier gelombang penuh, sistem jembatan, atau nama lainnya dioda bright. Jadi, begini cara kerjanya. Jika kita lihat dengan alat ukur osiloskop, arus AC itu akan kelihatan bergelombang begini. Dari 0 ke 10 volt plus, turun ke 10 volt minus, naik lagi ke 10 volt plus, dan begitu seterusnya. Bergelombang naik dan turun. Dengan begini, maka timbullah tegangan arus bolak-balik atau AC. Apabila kita pasang satu buah dioda, gelombang arus akan berubah yang tadinya bolak-balik kini menjadi gelombang setengah dari 0 ke 10 volt plus saja. Di sini udah mulai kelihatan arus DC-nya, tapi masih belum sempurna. Terus apabila kita pasang 4 buah dioda, lalu kita rangkai menjadi rectifier gelombang penuh dengan sistem jembatan atau dioda bright, maka arusnya yang gelombang separuh tadi menjadi gelombang penuh, arus yang searah atau bisa disebut juga dengan arus DC. Kalau kita lihat cara kerja dari segi rangkaian, dapat dilihat di sini rangkaian dioda memberi signal tegangan positif dan negatif secara terus-menerus.
Oke, itu aja. Next dari rangkaian dioda, lanjut ke skema berikutnya. Di sini sudah ada kapasitor yang terhubung antara output rangkaian dioda. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan serta melepaskan muatan listrik dan energi listrik. Kapasitor yang saya gunakan ini jenis elektrokondensator atau disingkat dengan ELCO. Fungsi ELCO pada rangkaian adaptor ini untuk menstabilkan serta meratakan arus dan tegangan. Cara kerjanya dengan cara menyimpan muatan listrik dan melepaskan kembali dalam waktu sementara. ELCO ini tergolong kondensator berpolaritas, dia memiliki kutub positif dan negatif. Untuk membedakannya ada dua cara. Yang pertama, kutub negatifnya yang ada simbol garis, sedangkan untuk positifnya tidak ada sama sekali. Yang kedua, untuk kutub positif kaki ELCO-nya lebih panjang dibandingkan kaki negatifnya. Spesifikasi ELCO yang saya pasang ini memiliki tegangan kerja 25 volt dan 1000 mikrofarad. Jadi untuk pemasangannya perlu diperhatikan jangan sampai terbalik karena berisiko untuk meledak. Sebenarnya kalau bicara kapasitor itu sangat luas dan gak cukup kalau digabungin di video ini. Mungkin bisa dibikin video selanjutnya khusus untuk membahas kapasitor. Jadi itu aja dulu untuk membahas elektrolit kondensator. Kita lanjut ke skema berikutnya. Dari kapasitor lanjut ke IC tipe 7812. IC ini berfungsi sebagai regulator atau pengstabil tegangan. Kalau kita lihat dari datasheet, dapat dilihat di sini kemampuan kerja IC tersebut. Ini sudah ada yang digaris merahi. Dayanya itu 15 watt, tegangan inputnya 14,5 sampai dengan 30 volt, tegangan outputnya 11,5 sampai dengan 12,5 volt, dengan output arus 5 mA sampai dengan 1,5 ampere. Untuk cara pemasangannya, yang sebelah kiri ini namanya in dijadikan sebagai input positif dan yang tengah ini namanya ground dan yang kanan ini output yang kita jadikan sebagai output tegangan positif. Oke, itu semua tadi hasil penjelasan singkat dari semua rangkaian. Dan kita lanjut untuk pengujiannya, apakah setiap komponen ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mari kita uji coba melalui skema ini, kita cek satu per satu. Kita mulai dari stop kontak, kita ukur terlebih dahulu menggunakan alat ukur tang ampere ini. Saya setel selektor switchnya ke AC dan saya masukkan jarum penyidiknya. Kita ukur langsung, di sini sudah kelihatan voltasenya naik menjadi 219 volt ya. Lalu dari stop kontak akan diturunkan voltasenya lewat trafo. Saya pasang kabel stekernya ke stop kontak. Saya setel kembali selektor switchnya ke AC. Langsung diukur saja output pada lilitan sekunder trafo yang akan masuk ke rangkaian input dioda. Voltasenya sudah turun ya menjadi 14 volt. Ini jika saya pegang, kabelnya tidak terasa nyetrum ya teman-teman. Karena perbandingannya sangat jauh dari 220 ke 14 volt. Lanjut kita cek dari output rangkaian dioda ke ELCO. Saya setel kembali selektor switchnya ke DC volt. Yang saya ukur ini output pada rangkaian dioda serta harus diperhatikan juga positif dan negatifnya. Apakah rangkaian dioda bridge ini berhasil merubah tegangan AC menjadi DC? Iya, sudah berhasil dirubah menjadi 12 volt DC. Dan di sini ada yang unik ya teman-teman. Ini belum saya sambung ELCO dan jika saya sambung ELCO-nya, tegangannya akan berubah. Oke, saya sambung terlebih dahulu ELCO-nya. Ketika sudah saya sambung, tegangannya naik menjadi 20 volt DC. Ya, 20 volt DC ya teman-teman.
Oke, kita lanjut lihat skema kembali dari output Elco menuju IC tipe 7812. Mari kita cocokkan cara kerja pada datasheet IC yang sudah saya tunjukkan tadi ke pengaplikasian di rangkaian ini. Input IC ini akan menerima tegangan sebesar 20 volt DC dan akan diregulasikan menjadi tegangan 11 sampai 12,5 volt. Kita lihat saja berapa yang dihasilkan pada IC ini. Oke, kita cek. Ya, 11 volt ya teman-teman. Ini yang dikeluarkan pada IC ini 11 volt. Lalu kita beri beban berupa toa ya teman-teman. Ini toanya sudah saya peredam menggunakan tisu karena suaranya benar-benar bising sekali ya teman-teman. Oke, kita sambung. Ya, ini berfungsi ya teman-teman ya, berfungsi. Lalu kita ganti bebannya menjadi kipas angin mini. Apakah berfungsi juga? Ya, berfungsi ya teman-teman. Ini sudah saya sambung dan kipasnya berputar ya teman-teman. Ya, ini coba saya lepas kembali. Kipasnya mati. Lalu saya sambung kembali. Saya coba sambung kembali. Oke, kipasnya berputar kembali. Oke, itu aja penjelasan cara kerja adaptor ini. Untuk buatnya saya menghabiskan biaya sekitar Rp45.000. Untuk teman-teman yang ingin merakit adaptor dengan biaya yang minim, boleh digunakan komponen-komponen bekas yang masih layak untuk digunakan. Oke, terima kasih sudah setia menonton video ini sampai habis. Jika merasa ada yang kurang, boleh ditambahkan dan beri kritik serta saran Anda agar channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka. Semoga sukses dan sehat selalu. Have a nice day. See you.